jatuhnya pada windu kedua atau windu kuntara. Nah, windu kuntara ini artinya adalah akan banyak sekali huru hara, akan banyak sekali keributan, akan banyak bencana yang akan menimpa pada negara kita ini, ya, yang Bunda lihat seperti itu. Karena windu kuntara ini itu akan banyak sekali musibah, akan banyak sekali bencana. Jadi kita harus lebih waspada seperti itu. Ini adalah jatuhnya dalam hitungan tahun adalah tahun di mana jatuhnya pada windu kedua atau dinamakan windu kuntara. Nah, windu kuntara adalah di mana kita akan menghadapi banyak masalah, banyak huru hara, banyak bencana, kemudian juga akan kekurangan dan akan banyak sekali kesulitan. Jadi ulang tahun RI yang ke-80 ini Bunda lihat ke depannya adalah akan ada banyak sekali masalah-masalah. Kemudian juga akan banyak sekali bencana. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka adalah pekik abadi yang selalu membakar heroisme bangsa. Satu bakar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Tapi, apa makna 80 tahun kemerdekaan yang kita rayakan pada Agustus 2025 ini? Bunda Dewi Amba mengingatkan ada sisi mistik yang perlu diwaspadai selain simbol kemajuan pada angka 80. Master Bayu Gendeng juga merasakan ada getaran alam yang berbahaya walaupun tetap bisa diredam oleh Ibu Pertiwi. Tapi dalam pandangan batin Ki Demang Banten, 80 tahun kemerdekaan adalah saatnya mensyukuri kebesaran Tuhan. Lalu, benarkah masih ada banyak bencana setelah bulan Agustus ini? Tidak usah ragu menjadi versi lebih baik, sebab ada sedulur papat yang selalu tepat, memberi arah yang terarah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya tetap dijaga kiblat papat. Akhirnya, angka 8 dan 0 bersatu, membentuk bilangan 80. Sudah 80 tahun Indonesia merayakan kemerdekaan dengan selalu ada kegembiraan bagi seluruh bangsa. Angka 80 menurut Bunda Dewi Amba yang paham menghitung angka keberuntungan, perayaan HUT RI tahun ini akan terasa lebih sakral. Karena angka 80 memang sakral. Delapan, seperti wujudnya yang dibentuk dari rangkaian tanpa putus, merupakan simbol kesinambungan. Begitupun angka 0 yang bulat dan melingkar. Ada makna kebulatan tekad dalam melanjutkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam angka 80 juga terdapat simbol pembaharuan yang terus terjadi demi kesejahteraan rakyat. Tapi jangan abai pada sisi-sisi mistik di balik angka 80.
Kemerdekaan adalah saat paling penting dalam perjalanan bangsa, dan angka 80 merupakan momentum sakral yang menentukan banyak hal. Indonesia merdeka, apapun suasana yang melingkupinya, tetap harus disebut dengan kegembiraan. Tidak boleh ada yang susah, apalagi berkesusahan. Lewat kepekaan batin berbasis ilmu-ilmu fakaliyah, Ki Demang Banten melihat Agustus tahun ini adalah momentum pencapaian tertinggi bangsa. Akan ada banyak momen yang begitu membuat masyarakat Indonesia menjadi gembira. Karena apa? Ini adalah angka yang bersifat tidak putus, terus menerus. Jadi angka 8 ini adalah angka keberuntungan. 8 dalam hitungan Palakeh Ki Demang, Sri Lunggu Dunia Larapati, Sri Lunggu Dunia, Sri Lunggu Dunia Larapati, Sri Lunggu Dunia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Angka keberuntungan yang bersifat dunia. Puncaknya Indonesia ada di bulan Agustus ini. Windu Kuntara mengisyaratkan banyak kejadian tak dindiana, terutama berhubungan dengan alam semesta. Pada tahun ini adalah jatuhnya dalam hitungan tahun adalah tahun di mana jatuhnya pada windu kedua atau dinamakan windu Kuntara. Nah, windu Kuntara adalah di mana kita akan menghadapi banyak masalah, banyak huru-hara, banyak bencana, kemudian juga akan kekurangan dan akan banyak sekali kesulitan. Jadi ulang tahun RI yang ke-80 ini Bunda lihat ke depannya adalah akan ada banyak sekali masalah-masalah. Kemudian juga akan banyak sekali bencana. Bunda Dewi Amba terus mengingatkan Windu Kuntara memiliki energi negatif yang jauh lebih kuat. Jadi, banyak yang harus diwaspadai. Tahun ini memang banyak sekali bencana ya yang sudah kita alami dari awal tahun kemarin. Kenapa? Karena tahun ini masih termasuk dalam windu Kuntara. Walaupun ulang tahun RI ini yang ke-80 dia sangat mistik dan sangat tinggi sekali hitungannya, tetapi kita akan menghadapi segala sesuatunya dimulai dari nol. Jadi akan ada perubahan-perubahan baru dan juga banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak kita tahu. Memang membuat merinding, perayaan 80 tahun kemerdekaan akan terasa lebih bermakna. Tapi suasana tentram tidak akan berjalan lama. Karena ada saja persoalan bangsa yang mendesak diselesaikan. Demo besar bakal terjadi setelah perayaan HUT RI. Bencana dahsyat pun perlu diantisipasi. Belum lagi kecelakaan yang terjadi setiap hari. Ulang tahun RI yang ke-80 ini akan banyak sekali perubahan-perubahan. Akan banyak sekali pendemo-pendemo. Akan banyak sekali bencana. Baik itu bencana kebanjiran, hujan, kebakaran, dan juga gempa atau juga tsunami, akan ada sekali bencana. Kemudian juga akan ada bencana-bencana di jalan-jalan raya ya, banyak sekali bencana. Kemudian seperti kemarin sudah terjadi ya bencana
kebakarnya kapal, ya kan, kapal laut, kemudian juga banyak sekali terjadi kecelakaan seperti itu. Dan Bunda lihat itu masih akan terus berjalan setelah berlalunya tahun Windu Kuntara ini. Kita akan, Indonesia ini khususnya ya, akan lebih baik lagi. Lalu mengapa Master Bayu Gendeng meminta hati-hati terhadap para pengadu domba? Mungkinkah akan banyak provokasi yang memecah belah bangsa? Jaga tempat duduk Anda, jangan dulu berlalu. Tetap subscribe, like, share, dan komen karena kiblat tapat yang paling tepat. "80 tahun kemerdekaan dalam pandangan spiritual Master Bayu Gendeng sangat baik. Aura perbaikan terasakan oleh banyak orang. 80 tahun juga mengisyaratkan keinginan besar untuk maju, menjadi bangsa yang terpandang. Angka 8 itu bahasa Sanskertanya adalah hasta. Melambangkan sebuah kekuatan, melambangkan dua bulatan-bulatan yang digabungkan menjadi satu. Artinya apa? Artinya adanya harapan-harapan bahwa Indonesia dan rakyat Indonesia mempunyai tekad yang bulat untuk majunya kita bersama. Masuki bulan November. Tidak hanya kondisi perekonomian, serta suasana kebatinan masyarakat Indonesia yang akan mudah terprovokasi. Tahun ini juga menjadi tahun bertemunya banyak bencana alam. Tapi Master Bayu Gendeng merasakan getaran kasih yang dikirim Ibu Pertiwi sehingga mampu meredam setiap gejolak alam. Gejolak-gejolak waspada kapal-kapal ya yang sedang berlayar. Namun luar biasanya Ibu Pertiwi masih sangat taksunya atau energinya menjaga daripada putra-putranya, menjaga daripada putri-putrinya. Jadi bencana-bencana alam yang dahsyat sepertinya masih bisa terkendalikan. Tapi benarkah meski merupakan hari kegembiraan, tapi akan ada banyak bencana mengiringi perayaan 80 tahun kemerdekaan? Mengapa
Ki Demang Banten menyebut ada 5 siklus tahunan yang berbahaya. Pada windu kedua atau windu kuntara. Nah, windu kuntara ini artinya adalah akan banyak sekali huru hara, akan banyak sekali keributan, akan banyak bencana yang akan menimpa pada negara kita ini, ya, yang Bunda lihat seperti itu. Karena windu kuntara ini itu akan banyak sekali musibah, akan banyak sekali bencana. Jadi kita harus lebih waspada seperti itu. Ulang tahun yang ke-80 ini adalah awal baru dari banyaknya bencana-bencana yang sudah kita hadapi dari kemarin, ya. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami. Nah, kita sudah mulai merasakan seperti itu. Walaupun tidak hanya di Indonesia saja, ya, tetapi menelusuri seluruh dunia. Nah, gitu. Windu kuntara ini windu kedua yang sedang berjalan, yang sedang kita jalani sekarang. Delapan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ternyata jatuh di windu kuntara. Siklus 8 tahunan yang mempunyai energi tidak selalu baik. Tapi, hati-hati, Ki Demang memang melihat banyak kemajuan, bahkan pencapaian puncak di bidang-bidang bisnis, teknologi, dan pertanian. Tapi ada siklus yang tidak bisa dilupakan, bahwa tahun ini memasuki masa perputaran panca cakra, siklus 5 tahunan yang berbahaya. Ini momen yang mungkin per 5 tahun menunggu. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Banyak pengusaha-pengusaha yang naik. Banyak pembisnis-pembisnis yang naik. Saya melihat gembira-gembira sekali. Pengusaha, pembisnis, tani, bahkan pengangguran. Tetapi entah kenapa di balik kegembiraan tersebut ada bencana seperti api besar. Ini di bulan 8 juga, tapi akhir di bulan 8 menggebu-gebu api ini. Entah api ini sesuatu kebencian atau apa, saya melihat api ini besar sekali, dan api tersebut jauh dari tempat keramaian. Tapi ada 2 titik, ada tempat keramaian, pemukiman padat, dan ada juga di tempat seperti jauh dari keramaian.